Timnas Indonesia terus menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, pasukan Sintayong menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan torehan 6 poin, Jay Itzes dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Peluang Timnas Indonesia cukup besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia, karena 2 tim teratas dari setiap grup otomatis mengamankan tiket. Namun, jika finish di posisi ketiga atau keempat, mereka harus melalui babak keempat untuk mempertahankan harapan. Jika melaju ke babak keempat, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi lawan tangguh dari grup lain. Salah satu calon lawannya adalah Uni Emirat Arab, yang saat ini berada di posisi ketiga grup A. Kemudian, ada Oman, penghuni posisi keempat grup B dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda juga bisa berhadapan dengan Irak, yang menempati posisi kedua grup B tetapi belum sepenuhnya aman dari ancaman Yordania di posisi ketiga. Terakhir ada Qatar, tim yang memiliki status Raja Asia berkat keberhasilan mereka mempertahankan gelar juara di Piala Asia 2023 dan 2019. Saat ini, Qatar berada di posisi keempat grup A dengan 7 poin, menjadikannya salah satu lawan terberat di babak keempat. Setiap lawan memiliki tantangan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Uni Emirat Arab dikenal dengan gaya permainan cepat dan agresif, sementara Oman sering tampil solid di lini tengah. Irak, meski di posisi kedua, tidak bisa diremehkan karena selalu menunjukkan determinasi tinggi di setiap laga. Di sisi lain, Qatar membawa pengalaman besar dan kualitas sebagai juara bertahan Asia. Timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama jika bertemu Qatar, yang memiliki sejarah kuat di turnamen besar. Yusa Nugraha sering membahas pemain-pemain potensial yang direkomendasikan oleh penggemar untuk dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Joe Piro, striker Leeds United di Liga Inggris. Meski sempat dirumorkan memiliki darah Indonesia, Yusa mengklarifikasi bahwa Joe sebenarnya memiliki darah Suriname dan India, bukan Indonesia. Hal ini membuatnya tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Selain Joe, ada Rian Flamingo, bek muda PSV Eindhoven yang memiliki keturunan Jawa Suriname dari buyutnya. Namun, Rian harus menunggu 2-5 tahun untuk membela Timnas Indonesia karena telah bermain untuk Timnas Belanda U21. Nama lain yang mencuat adalah Milan Manhoef, pemain serbabisa Stoke City di Liga Inggris. Pemain ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya. Milan pernah menunjukkan performa impresif bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie dengan mencetak 9 gol dan 5 assist dalam satu musim. Sayangnya, seperti Rian Flamingo, Milan juga harus menunggu beberapa tahun karena pernah membela Timnas Belanda U21. Di sisi lain, Maurice Mohinoke, winger muda Timnas Indonesia U20 mencuri perhatian dalam Toulon Cup 2024. Pemain kelahiran Belanda ini tampil gemilang dengan mencetak gol penalti melawan Jepang. Meski memiliki darah Maluku Utara dari generasi kelima, ia tidak memenuhi syarat naturalisasi karena peraturan yang membatasi hingga generasi keempat. Potensi para pemain ini menunjukkan betapa luasnya bakat sepak bola dengan garis keturunan Indonesia yang tersebar di dunia. Meski beberapa dari mereka menghadapi kendala aturan atau waktu, diskusi tentang naturalisasi terus menjadi topik hangat di kalangan penggemar. I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that Media Denmark mengungkap kabar terbaru soal Kevin Dix, bek Timnas Indonesia yang bermain untuk FC Copenhagen. Di bursa transfer Januari ini, masa depan pemain berusia 28 tahun itu menjadi bahan pembicaraan hangat. Sejumlah klub besar Eropa mulai dikaitkan dengan namanya, seperti Borussia Mönchengladbach dari Jerman, Leicester City dari Inggris, hingga Trabzonspor dari Turki. Spekulasi ini mencuat karena kontraknya bersama FC Copenhagen akan segera berakhir pada musim panas mendatang. Sejak bergabung pada 2021, Kevin Dix telah menjadi bagian penting dari skuad Copenhagen. Namun, laporan dari media Denmark TV3 Sport menyebut bahwa klub ibu kota tersebut tampaknya siap melepas Dix. Menariknya, sang pemain justru menunjukkan keinginan untuk bertahan, meskipun ia mengakui perpanjangan kontrak sulit terwujud tanpa kesepakatan yang sesuai. Dalam wawancaranya dengan Viaplay,
Dix menegaskan bahwa dirinya ingin tetap di Copenhagen jika klub dapat memenuhi persyaratannya. Menurut laporan itu, Direktur Olahraga Sune Smith-Nielsen menyebut Kevin Dix juga mempertimbangkan tantangan baru di luar negeri. Meski negosiasi berjalan alot, Dix tetap menunjukkan sikap profesional dengan bermain apik untuk timnya. Musim ini, ia telah tampil dalam 32 pertandingan di semua ajang, menyumbang 9 gol dan 3 assist. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi transfer, Dix tetap menjadi sorotan karena performa konsistennya di lapangan. Ia disebut-sebut sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad Copenhagen. Apakah Kevin Dix akan tetap bertahan atau mencoba peruntungan di liga lain? Bursa transfer Januari ini tampaknya akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah karir sang bek. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Sintayong sepenuhnya berada di tangan PSSI. Hal ini disampaikan untuk menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang setelah tim Garuda gagal mencapai target besar di Piala AFF 2024. Menurut Dito, pihaknya tetap menghormati otoritas PSSI sebagai badan yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan kebijakan teknis timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan sinergi yang baik antara kementerian terkait dan PSSI dalam mendukung pembangunan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Pada pertemuan antara Menpora dan PSSI baru-baru ini, berbagai isu strategis dibahas. Termasuk penguatan infrastruktur olahraga, pembinaan usia dini, dan tentunya masa depan timnas Indonesia. Menpora mengungkapkan bahwa setelah pertemuan tersebut, PSSI melanjutkan agenda dengan menggelar rapat komite eksekutif pada malam harinya. Dito menekankan pentingnya keputusan yang matang dan didukung semua pihak untuk mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia. Ia juga berharap agar PSSI tidak terburu-buru dalam menentukan langkah strategis, mengingat tantangan besar yang akan dihadapi timnas, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Selain itu, Dito juga menyoroti pentingnya kesinambungan dalam program pembinaan pemain muda yang telah dirintis Sintayong. Ia menilai bahwa terlepas dari hasil di Piala AFF, Sin telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun fondasi bagi generasi mendatang. Salah satunya adalah keberanian memberi kesempatan kepada pemain muda tampil di level internasional. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Calon striker naturalisasi timnas Indonesia Ole Romeni dikabarkan akan segera bergabung dengan Oxford United. Kepindahannya ini menjadi salah satu berita menarik dalam dunia sepak bola, mengingat Ole sebelumnya bermain untuk klub Eredivisie FC Utrecht. Langkah ini disebut sebagai bagian dari rencana besar Oxford United untuk memperkuat skuad mereka. Menurut laporan dari Van Laar, FC Utrecht akan menerima dana transfer sebesar 2 juta euro atau sekitar 33,4 miliar rupiah dari kepindahan Romeni. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai upah yang akan diterimanya di Oxford United. Berdasarkan data dari situs Capologi, Ole menerima gaji tahunan sekitar 360.000 euro atau 6 miliar rupiah di FC Utrecht. Jumlah ini belum termasuk bonus yang ia dapatkan selama membela klub kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Dengan nilai ini, kemungkinan besar gajinya di Oxford United tidak akan jauh berbeda. Setiap pekannya, Ole Romeni diketahui menerima bayaran sekitar 6.923 euro, yang setara dengan 115 juta rupiah berdasarkan estimasi Capologi. Jika angka ini benar, maka Romeni akan tetap berada di posisi yang nyaman secara finansial. Sementara itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Ole sudah berada di Inggris untuk menyelesaikan proses negosiasi. Ia juga dijadwalkan menjalani tes medis sebagai langkah akhir sebelum resmi bergabung dengan Oxford United. Media Inggris The New Sportsmode turut melaporkan perkembangan transfer ini. Mereka menyebut bahwa kedatangan Ole Romeni akan membawa angin segar bagi Oxford United yang sedang berusaha meningkatkan performa mereka. Dengan segala pengalaman dan skill yang dimilikinya, Romeni diharapkan bisa menjadi ujung tombak andalan klub tersebut. Harga pasar Pratama Arhan terus mengalami penurunan setelah dilepas oleh Suwon FC. Keputusan Suwon FC untuk tidak mempertahankan Arhan ternyata berdampak signifikan pada nilai pasar pemain asal Blora tersebut.
Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Arhan kini hanya berada di angka 2,61 miliar rupiah. Penurunan ini mencerminkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi karirnya setelah meninggalkan klub Korea Selatan itu. Penurunan harga pasar Arhan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2 tahun terakhir. Saat pertama kali bergabung dengan Suwon FC pada awal 2024, nilai pasarnya tercatat masih mencapai 3,48 miliar rupiah. Sebelumnya, nilai pasar tertingginya pernah mencapai 5,6 miliar rupiah pada 14 Desember 2021, bersamaan dengan kabar kepindahannya ke Tokyo Verdy di Jepang. Namun, setelah pindah ke Tokyo Verdy, ia jarang mendapatkan waktu bermain yang cukup, sehingga pada Januari 2023, nilai pasarnya turun menjadi 4,3 miliar rupiah. Situasi ini sempat membaik pada Juni 2023, ketika nilai pasar Arhan naik sedikit ke angka 4,7 miliar rupiah. Namun, peningkatan ini hanya bersifat sementara. Seiring berjalannya waktu dan minimnya kontribusi signifikan di level klub, harga pasarnya terus menurun hingga akhirnya mencapai titik terendah saat ini, yaitu 2,6 miliar rupiah. Faktor utama yang memengaruhi adalah kurangnya kesempatan bermain reguler di dua klub terakhirnya, yaitu Tokyo Verdy dan Suwon FC. Merosotnya nilai pasar Arhan menimbulkan banyak pertanyaan tentang arah karirnya ke depan. Bagi seorang pemain muda berbakat seperti Arhan, menjaga performa dan konsistensi sangatlah penting. Kini, tantangan terbesar yang harus dihadapinya adalah menemukan klub yang dapat memberikan waktu bermain lebih banyak, sehingga ia bisa kembali membuktikan kualitasnya. Meski situasi ini terlihat sulit, peluang untuk bangkit tetap ada jika ia mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik di masa mendatang. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then